Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, kita mengucap syukur selalu untuk siang hari ini. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kita di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Sebab Dia Allah yang menjaga kita, Dia Allah yang menuntut setiap kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala perbuatanku, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku, terjaga hidupku, melangkah jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. Hapuskan raguku, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersumpah Yesusku, terjaga hidupku, melangkah jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersumpah di dalam-Mu, Yesusku, terjaga hidupku, melangkah jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersumpah di dalam-Mu, Yesusku, terjaga hidupku, melangkah jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. Hidup kita, amin.
Dialah sumber pengharapan satu-satunya yang kita dapat andalkan di dalam hidup ini. Amin. Bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan lebih lagi. Kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benaran dan kota pelindung. Sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita mau katakan lebih lagi, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu katakan bagiku denganku. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasihkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kasih setianya selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mendengarkan setiap firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar pada siang hari ini. Biarlah hati kita seperti rusa yang rindu merindukan sungainya Tuhan. Demikianlah kami ya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Kau yang menyatakan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau yang membawa kami ya Tuhan untuk lebih lagi Tuhan dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita menyatakan seperti rusa yang rindu. Seperti rusa yang
Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Engkau Allah yang memelihara kami ya Tuhan. Engkau Allah yang mengangkat setiap kami dan Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Biarlah pada siang hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, yang menuntun kami ya Tuhan, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada kepada Ko Yohanes. Om. Tampang saya udah tua ya saudara ya. Panggilnya Om. Tampang masih 17, sorry. Oke, shalom saudara. Ya, siang hari ini kita akan, ya ini udah siang. Siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang bertemakan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita semua tahu bagaimana Tuhan ini memberikan kita kesempatan untuk hidup, yaitu untuk memperlihatkan nama Tuhan. Bagaimana kalau kita melihat kembali rencana Tuhan dari mulanya menciptakan manusia adalah supaya memiliki gambar dan rupa Tuhan. Amin saudara. Nah di sini kita mau melihat saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki rupa, yaitu kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tadi menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan, itu saudara menyatakan bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang mulia. Dan firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita bagaimana kita juga bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan menyatakan seperti ini, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti semua aktivitas di luar makan dan minum, apapun yang kita lakukan, di sini dikatakan lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Hal ini setara atau sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus itu katakan, bahwa dia ini memiliki tujuan untuk memuliakan Bapaknya di surga. Benar gak saudara? Makanya Tuhan Yesus itu berkata seperti ini, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ, dan apapun yang mereka minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya nama Bapakku dipermuliakan. Artinya saudara, bagaimana fokus kehidupan Tuhan Yesus adalah mempermuliakan nama Bapa. Bukan hanya itu saudara. Tuhan bilang kalau kita minta apa aja dalam nama Tuhan Yesus akan melakukannya supaya apa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan melalui dia dan melalui kita. Kalau apa yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan Yesus, itu untuk memuliakan nama Bapa yang di sorga. Nah, kita akan melihat saudara firman Tuhan yang selanjutnya. Apa sih, kan orang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan Allah gitu. Di manakah kita bisa menemukan definisi dari kemuliaan Allah? Di sini saudara kita bisa melihat beberapa ayat, yaitu yang pertama diambil dari Mazmur 19 ayat yang pertama. Mazmur 19 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Yang pertama dan yang kedua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita lanjut saudara, di ayat yang ketiga, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Kalau saudara baca judul dari perikopnya, firman Tuhan berkata seperti ini, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Nah, kalau saudara lihat bagaimana pertama kali sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, langit itu belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita itu memenuhi seluruh bumi. Dan firman Tuhan bilang seperti ini saudara, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Berarti saudara, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap pekerjaan tangan Tuhan. Langit menceritakan, kenapa? Karena firman Tuhan berkata, jadilah
cakrawala. Benar nggak saudara? Tuhan memisahkan antara langit dan bumi. Dan kalau saudara lihat di sini langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Ini berarti apa yang diciptakan Tuhan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Satu hal yang perlu kita ketahui bagaimana manusia itu diciptakan sama Tuhan itu yang paling spesial. Kenapa? Karena segala sesuatu itu cuma diciptakan melalui perkataan. Tapi Tuhan itu membentuk manusia itu dengan tangannya. Amin. Dan setelah itu dia itu menghembuskan nafas untuk memberikan kehidupan. Supaya apa? Supaya mereka bisa memiliki rohnya dia. Nah kalau kita mau melihat balik saudara bagaimana Tuhan menciptakan, kita bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan juga ada di dalam ciptaannya yang paling spesial. Siapa saudara? Kita, amin. Kenapa? Karena semua kalau langit aja menceritakan kemuliaan Tuhan, maka kita yang lebih daripada itu, yang firman Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki gambar dan rupa Allah, yang diciptakan seturut dengan maunya dia atau kehendaknya dia, kita memiliki kemuliaan Tuhan yang sama dan tujuan dari kehidupan kita adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita akan lanjut saudara di ayat yang kedua adalah di Yesaya 6 ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat yang ketiga. Di sini menceritakan kalau kita baca perikopnya, saudara bisa lihat bagaimana Yesaya mendapat panggilan Allah. Yang mau kita lihat di sini adalah di ayat yang ketiga firman Tuhan menyatakan seperti ini. Mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan di sini menyatakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu melambangkan kekudusan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi. Saudara tahu bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah Allah yang kudus. Benar nggak saudara? Kalau saudara ingat bagaimana Musa itu dipanggil oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Waktu itu ada pohon yang istilahnya ada apinya tapi tidak terbakar. Dan di situ ketika dia itu penasaran dan ingin untuk melihat apakah itu, dia mencoba untuk mendekat. Dan apa yang Tuhan katakan? Tanggalkanlah kasutmu. Sebab apa? Sebab tempat yang engkau diami ini adalah kudus. Bukan hanya Tuhan yang kudus, tempat di mana Tuhan berada itu adalah kudus. Makanya kalau saudara lihat zaman dahulu ketika bait Allah itu ada saudara, orang yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanyalah orang tertentu saudara, imam besar. Dan mereka harus memiliki standar kekudusannya Tuhan. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan juga melambangkan kemuliaan Tuhan. Kalau orang itu pada saat itu tidak memiliki standar kekudusan Tuhan, ketika dia masuk dalam ruang maha kudus maka dia akan mati. Nah selanjutnya saudara kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ini menyatakan juga soal kemuliaan Tuhan. Kalau yang tadi pertama melalui ciptaan, yang kedua melalui kekudusannya. Yang ketiga ini kita akan lihat di ayat yang ke-14 dari Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 14 berfirman seperti ini saudara. Firman itu yaitu Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita bisa melihat bagaimana Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Dari mana kita lihat firman Tuhan menyatakan kemuliaan yang dinyatakan kepada dia yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini, apa yang aku lakukan itu adalah apa yang aku lihat dari Bapakku. Apa yang aku katakan itu apa yang aku dengar dari Bapakku. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku datang untuk memberitakan kebenaran. Nah di sini saudara firman Tuhan mau menegaskan bagaimana dalam kehidupan kita seperti Tuhan Yesus itu memuliakan Tuhan dengan memuliakan Bapaknya dengan cara dia itu memperkatakan apa yang dia itu dengar dari Bapaknya sendiri dan dia melakukan apa yang dia lihat dari Bapaknya sehingga apa saudara nama Tuhan dipermuliakan melalui apa? Ketika Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Orang bisa lihat, wow,
Belum pernah ada hal seperti ini. Kedua, ketika Tuhan Yesus itu meredakan angin badai. Ketika itu waktu itu Tuhan Yesus lagi tidur dan kapal yang dia tumpangi bersama dengan murid-muridnya diombang-ambingkan oleh angin. Dan ketika itu murid-muridnya panik luar biasa dan berpikir bahwa mereka akan mati. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Tuhan Yesus, "Guru, tidak tahukah kalau kami ini akan binasa? Tidak pedulikah kamu kalau kami ini akan binasa?" Dan Tuhan Yesus bilang apa? Mengapa kamu tidak memiliki iman atau kurang iman? Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu menghardik angin itu sehingga angin ombak itu semua tenang. Apa yang mereka katakan? Wow, orang seperti apakah dia ini sehingga angin, badai, laut itu menjadi nurut, taat kepada dia. Itu menyatakan kemuliaan Tuhan bahwa dia memiliki kuasa. Nah, firman Tuhan menyatakan saudara dalam kehidupan kita ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa saudara? Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu mendengar apa yang menjadi perkataan dari Bapaknya, dia memperkatakan. Ketika dia melihat apa yang Bapaknya lakukan, dia melakukan. Dan dalam kehidupan kita saudara, firman Tuhan itu menjelaskan, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Benar kan ya? Dan domba-dombaku mendengar suaraku, mereka mengikut aku mengenal mereka. Kalau kita menyadari bahwa apa yang menjadi kehidupan kita ini merupakan refleksi dari apa yang menjadi kehidupan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas menyatakan domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau kita mendengar Tuhan, maka kita melakukannya atau menjadi apa yang menjadi bagian dari apa yang Tuhan itu katakan, maka firman Tuhan menyatakan kita ini memuliakan Dia. Sama seperti Tuhan Yesus itu memuliakan Bapaknya, kita juga memiliki saudara panggilan yang sama dalam kehidupan kita supaya nama Bapa dipermuliakan. Kita akan lanjut saudara, kita akan melihat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur 92 ayat 2. Ini menceritakan bagaimanakah kita bisa mempermuliakan Tuhan. Mazmur 29 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kenapa? Karena nama Tuhan adalah mulia. Yang selanjutnya dikatakan, sujudlah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa Dia itu adalah Allah yang kudus. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan kekudusan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini dikuduskan sekali untuk selamanya oleh darahnya. Supaya kita berhak untuk masuk menghampiri tahtanya, tahta kasih karunia. Dan di sini Tuhan mau menyatakan bagaimana Tuhan rindu supaya kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena tadi dibilang apapun yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan salah satunya saudara adalah bagaimana kita dengan datang sujud kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara dengar Mazmur Daud, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Firman Tuhan bahkan waktu itu saudara kalau masih ingat ketika Tuhan Yesus itu sedang dielu-elukan saudara. Dan orang-orang itu berkata, suruhlah orang-orang ini diam. Benar gak saudara? Apa yang Tuhan Yesus bilang? Kalau mereka diam maka batu-batu ini akan bersorak-sorai. Yang bernafas aja saudara harus bersorak-sorai. Apalagi yang tidak bernafas batu aja bisa bersorak-sorai. Apalagi yang bernafas yaitu kita semua diciptakan untuk apa saudara? Memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai memuji dan menyembah Tuhan. Nah selanjutnya saudara kita akan melihat di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ini bercerita mengenai Tuhan Yesus. Dikatakan seperti ini.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan ini merupakan sesuatu hal yang kita tahu dan kita yakini. Dan firman Tuhan menyatakan seperti ini. Ia menopang segala yang ada dengan apa saudara? Firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Saya mau garis bawahi di sini firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Bagaimanakah Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dan dia menopang segala sesuatu dengan firman. Salah satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah otoritas dalam perkataan. Makanya saudara ingat kalau Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ini ngomong soal apa sih saudara? Soal otoritas. Perkataan kita memiliki otoritas dan kuasa. Makanya kalau saudara lihat bagaimana ketika itu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Apa yang dia bilang saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Bangkit gak orangnya saudara? Bangkit saudara. Kenapa? Karena perkataannya memiliki otoritas. Nah di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kita sebuah otoritas yang diberikan melalui Roh Kudus-Nya. Roh yang sama yang ada dalam diri Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa memperkatakan apa yang menjadi perkataannya tuh Tuhan. Nah yang terakhir saudara kita akan melihat firman Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan ini diungkapkan saudara dengan pekerjaan kita. Yaitu di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkaitan dengan ayat yang pertama tadi yang kita baca, benar? Ayat yang pertama bilang apa? Kalau kamu makan, kalau kamu minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sini juga menegaskan hal yang sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saya mau saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan ini dan saya mengundang tim musik dan singer untuk maju ke depan. Kita akan, firman Tuhan berkata salah satu kita memperunyakan nama Tuhan adalah dengan menyembah Dia. Amin saudara. Saya akan ajak saudara sebentar untuk menyembah Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kemuliaan hadirat-Mu. Dari mana itu ya? Hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menegaskan atau meneguhkan kami memiliki kemuliaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan kehidupan kami ada Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah Tuhan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus ya Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu sudah
kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Karena Engkau yang menjadikan kami Tuhan serupa dan segambar dengan-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga semua orang bisa melihat Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara.